Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Jempol. Kali ini membahas tentang apa yang harus dilakukan pebisnis di tahun 2024. Ya, jadi sebentar lagi tahun 2024 dan untuk pebisnis itu ya harus punya rencana ya guys. Jangan bisnis tuh cuma ya beli barang terus dijual lagi gitu aja gitu atau jual jasa ya udah buka buka apa buka jasa terus udah gitu. Nah, di sini ya misalnya misalnya ini pebisnis offline atau online ya sama harus ngelakuin ini. Soalnya apa? Kalau enggak ya rugi gitu. Karena apa? Ya di online ini fiturnya ini bisa dimanfaatkan gitu. Dan yang harus dilakukan tuh apa aja sih? Jadi kalau misalnya di sini kalau punya istilahnya rumah makan ya, rumah makan kan pengennya usahanya rame gitu, banyak orang. Nah, di sini sebenarnya pengen ngambil contoh ini apa yang punya usaha jualan kopi yang lagi ngetren itu. Tapi rumah makan aja deh gitu. Nah, di sini rumah makan itu ya pengennya usahanya restorannya rame gitu. Nah, rumah makan kan offline. Ya emang offline sih ini gitu. Ya banyak inilah, banyak yang beli, nggak usah takut nggak online juga nggak apa-apa gitu. Cuma kalau ada online, kalau pengen tambah tambah rame, usahanya pengen tambah besar, duitnya tambah banyak, ya kenapa enggak gitu. Di sini Setiman mau kasih ya beberapa saran rekomendasi biar usahanya rame gitu. Jadi misalnya online, yang jelas pertama harus online ya. Online itu ya kita harus ya siapin wifi atau apalah itu buat kita bisa online ya, entah itu laptop, PC atau handphone. Cuma ya disarankan sih minimal laptop lah gitu. Biar tampilannya ya agak besar gitu. Kalau handphone kan sebenarnya ya yang rusak mata lah kalau kelamaan untuk kerja gitu. Di sini ya harus menyediakan waktu buat online. Pertanyaannya kan apakah semuanya pada punya waktu gitu. Biasanya kan ya namanya misalnya punya toko di offline ya sibuk ngurusin tokonya, boro-boro megang laptop atau bisa online gitu. Nah, di sini ya harus menyediakan waktu ya, menyisakan waktu lah gitu. Kalau nggak bisa sama sekali ya terpaksa ya, entah itu bayar karyawan atau pakai jasa ya kalau perlu itu. Soalnya namanya bisnis ya jangan mentok gitu di jalan di tempat lah. Kalau ada kesempatan untuk berkembang atau maju ya sikat terus gitu. Ini Siltiman menyarankan pertama punya channel YouTube. Kenapa channel YouTube? Channel YouTube itu ya merupakan salah satu yang banyak penggunanya ya. Artinya akan ada traffic pengguna itu cari-cari informasi, cari informasi seputar kata kunci produk atau ya pokoknya segala sesuatunya mereka akan cari di search engine YouTube ya guys. Di sini punya kenapa harus di YouTube gitu. Terus pengunjungnya dari mana gitu. Di sini YouTube itu punya fitur ya, fiturnya ini untuk mempermudah video atau brand kita biar ditemuin. Yang pertama ini penelusuran YouTube. Jadi kalau orang nyari kata kunci di YouTube ya, masukin kata kunci misalnya kata kunci resto gitu. Resto Depok misalnya. Nah, nanti akan muncul ya, resto-resto yang ada di Depok. Nah, kalau kalian semua belum buat videonya, ya nggak akan muncul gitu kan. Nah, kalau buat videonya muncul, terus diklik, ditonton, orang suka, cek link deskripsi, langsung dapat informasi seputar tokonya, entah itu ya pokoknya ditulis WA atau Google Map-nya ditaruh gimana caranya dah link pokoknya link ya minimal WA ya biar tanya-tanya atau gimana caranya. Nah, di sini
usaha kita jadi lebih mudah ditemukan. Nah, untuk nextnya ini bisa di mana YouTube akan merekomendasikan video kita. Biasanya kalau kita nonton YouTube itu di sebelah kiri atau kanan ya, sebelah kanan akan muncul ya link video rekomendasi seperti ini. Contohnya ini misalnya. Nah, di sini kayak ini yang sebelah kanan ini rekomendasi semua, rekomendasi. Nah, ini peluang untuk video kita muncul. Jadi kalau misalnya tadi contohnya itu search, misalnya kayak contohnya resto ya. Resto Depok gitu. Ini Depok bisa diganti sama tempatnya masing-masing ya guys. Nah, ini bisa dilihat ini pesaing-pesaing, misalnya pesaing-pesaing kalian semua nih. Kalau ada dia bikin video tempat restonya, bikin thumbnailnya bagus, terus bikin ya fotonya dari drone segala macam, ya pokoknya jadi kelihatannya tuh bagus gitu. Pas ini video shotnya juga ada gitu. Nah, inilah yang bisa mendatangkan traffic pengunjung ya ke restoran gitu. Jadi ya terserah mau majang apalah, menu masakannya apa-apa, yang jelas dengan tampil di YouTube itu peluang mendatangkan pengunjung dengan besar. Kayak ini ditonton 51.000, ya kemungkinan 1.000-2.000 orang datang, kan lumayan dalam 1 bulan seperti itu. Di sini YouTube juga ada 2 ya guys, ada 2. Pertama YouTube video, ini video yang panjang ya, video kayak gini. Juga ada video short. Video short ini video yang pendek, video yang ya sama kayak TikTok lah ya, waktunya mulai dari 15 detik ya, mulai dari 15 detik. Kalau TikTok ya kayak gini, videonya vertikal ya, mulai dari 15 detik seperti itu. Dan ini yang video yang ukurannya 16/9 ini. Kalau short yang 9/16 gitu. Jadi ya seperti itu. Ya di sini kalau punya akun YouTube, kita juga bisa naruh link bio di deskripsinya nih gitu. Sini bisa tempelin entah itu website sendiri, entah itu link kayak link tree ya, apalah link tree, link stand, link beacons itu ya bisa taruh di situ. Facebook fanpage juga bisa taruh situ kalau belum punya website seperti itu. Nah, jadi dengan adanya channel YouTube ini peluang mendatangkan mungkin sekitar ratusan atau ribuan orang ke usaha, ya lumayan lah gitu. Jadi seperti itu. Kalau udah ke YouTube, kita langsung next ya, next ke punya website. Tuh. Kenapa website? Di website itu kita bisa branding ya. Di sini udah jelas branding. Di sini ada kayak alamat, semua email, WhatsApp ada semua. Jadi brand kita gampang ditemukannya di mana? Biasanya kalau website ini, nah di sini orang nyari misalnya kata kunci usaha kita gitu. Kata kunci usaha kita. Agan lah gitu. Nah, di sini akan muncul ya. Website ini yang akan muncul seperti ini gitu. Kenapa website? Website kan bisa dijual belikan. Jadi kalau punya website ini ibaratnya punya aset. Ingat kejadian kayak TikTok Shop waktu itu. Ya karena dia banyak UMKM numpang jualan di TikTok Shop. Pas TikTok Shopnya kena masalah, ya UMKM pada rungkat, pada nangis-nangis, pada sedih, pada marah, apalah gitu. Kalau punya website sendiri, ya kita juga ada kelebihannya, dia lebih fleksibel gitu. Pertama di website itu bisa bikin toko online di dalam websitenya. Kedua bisa bikin blog juga, terus ya bisa ya pokoknya semua ya. Kalau kontak ini bisa ditempelin ya, inilah kalau kontak ini sebenarnya gantinya link bio.
Kalau misalnya di Linktree, kalau belum punya website, tapi kalau udah punya website, kita bisa taruh semua di kontak. Kontak menuju kemana aja, ke WA, Facebook, semua ada di sini. Nah, kalau di sini kalau punya website ya udah websitenya dijadiin ini aja, dijadiin bener-bener ya dibikin rame websitenya. Soal dia muncul di search engine. Search engine-nya nggak cuma Google aja, ada search engine ya Microsoft Edge ya, Bing, dan juga ada Firefox, ada macam-macam lah. Dulu ada Yahoo ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ya pokoknya kayak di mobile juga ada search engine macam-macam ya, apa Dolphin, lumba-lumba atau Opera seperti itu. Nah dari tiap-tiap search engine itu masing-masing punya punya pengguna ya, user. Nah user inilah yang menggunakan search engine yang bakal menemukan websitenya. Nah tinggal gimana websitenya ya bisa tampil di search engine, gimana caranya ya yang jelas ya ini bisa kalau masalah itu bisa dibantu sama Sirtiman. Nah, Sirtiman ya kasih peluang ya untuk yang mau bikin website nih, mumpung ada promo ya, ada promo. Nanti ditaruh di link deskripsi deh masalah promonya ini. Di sini promo buat toko online cuma 99.000. Ini sampai batas waktunya kayak tergantung hostingnya ngasih diskon gitu. Kalau diskonnya habis ya udah gitu. Nah, di sini punya website pentingnya itu ya guys, dapat traffic dari search engine, dan juga sebenarnya nggak dari search engine aja, dari mana-mana. Website itu bisa muncul ya di mana-mana, di sosial media bisa, di ya pokoknya di situs-situs berita bisa, pokoknya banyak channelnya, banyak banyak jalurnya lah, feed-feednya banyak gitu. Dan ya, selain dari search engine ya ada ya di sini website ini ada fitur toko online, jadi bisa majang barang-barang. Misalnya usahanya resto, kita bisa juga jualan. Di sini bisa jualan entah itu produknya kaos atau produknya merchandiser ya, mug-mug, print-print demand dengan brand-brand restonya segala macam. Ya pokoknya dimanfaatkan ya, ibaratnya kayak apa McDonald kan ya, dia nggak cuma jualan burger tapi jualan mainan, jualan dan ya membership segala macam lah seperti itu. Next ya di sini TikTok. Kenapa TikTok? TikTok itu punya fitur yang dahsyat banget namanya FYP ya. Jadi dengan FYP ini video kita akan muncul benar-benar di depan muka orang pas dia buka handphonenya, buka TikToknya gitu ya. Nah ini fitur lebih dari TikTok. Beda dengan Instagram ya. Kalau Instagram dia nggak ada FYP, cuma dia ada fitur IG Reels ya, yang lagi populer. Reels itu kayak ya mungkin video pendek juga sih, video pendek ada musik dan ada ya fiturnya hampir sama seperti TikTok lah. Cuma kalau untuk FYP-nya dia kurang, nggak ada kayaknya, nggak ada. Orang harus follow dia dulu atau harus ya pokoknya kemudahannya itu IG peraturannya lebih ringan dibanding TikTok. Dia majang-majang kayak gini, majang nama website kita, nomor WA ini masih nggak apa-apa kalau di IG gitu. Kalau di TikTok itu langsung kena strike, kena hukuman lah, langsung di take down istilahnya seperti itu konten videonya. Ya fitur lain dari TikTok adalah bisa live streaming ya, sambil bahas seputar usaha. Kalau resto ya live, cuma hati-hati juga ya live ini, kalau ini baca peraturannya dulu kalau di TikTok seperti itu. Di IG juga bisa live ya, di IG bisa live, cuma yang jelas ya untuk viralnya lebih di TikTok sih sebenarnya, lebih ini ya, lebih viral di TikTok. Karena selain fitur EVP juga sama TikTok kalau viral dia di boost nonton, kadang bisa didatengin sampai ratusan seperti itu. Ya kalau IG ya ini ya situs berdasarkan gambar yang populernya di situ gitu. Cuma kalau kita punya grafik-grafik bagus ya tetap jangan lupa mainkan
tag semua kata kuncinya ya, tag kata kunci. Nah di sini di dua ini sebenarnya hampir sama ya formatnya nih. Kalau ini cuma formatnya kan video vertikal ya, di IG juga ada video vertikalnya, IG Reel ya. Cuma ya ini kayak video vertikal kayak gini-gini, hampir sama lah. Ya cuma ya karena di sini nggak ada fitur FYP, ya paling dimanfaatkan ya posting ya se ini deh, sebanyak-banyaknya aja 3 sampai 5 konten ya sehari gitu. Kalau bisa 10 sih 10 gitu. Cuma kan ya jangan terlalu spam, nanti kan orang muncul terus setiap hari, bosan gitu ya. Di ini aja diatur waktunya. Kalau untuk TikTok udah nggak bisa ini ya, udah pada tahu sih ya, udah pada tahu, udah pada yang makanya juga mudah gitu, tinggal ya di sini manfaatin nih link bio-nya. Nah di sini link bio ini kita bisa nempel link, entah itu link website atau link YouTube, terserah gitu. Cuma kayak tadi segala sesuatunya kalau bisa bagusnya ke website gitu. Website biar apa, biar websitenya ini rame. Kalau websitenya rame, websitenya langsung harganya naik, istilahnya seperti itu. Sebenarnya jangan ngirim ke IG. Kalau misalnya di TikTok jangan ngirim ke IG, mendingan kalau punya website langsung ke website seperti itu. Kalau ke YouTube ya, YouTube sebenarnya di IG juga ada dia cara masang ininya gitu. Jadi kalau untuk link bio masukin website. Dan ini juga saran rekomendasi Sirtiman ya, bikin website ya. Tadi kan udah dikasih promo ya, 99.000 bisa lah punya website seperti itu. Meskipun bukan .com, tapi ya meskipun apa kayak bis.id atau my.id ya, itu lumayan bisa buat branding tahun 2024 seperti itu. Nah kalau punya IG ya seperti tadi harus ya, karena dia nggak tampil nggak ada FYP ya, harus rajin posting dan manfaatin ya IG juga untuk ngimbangin TikTok. Dia bikin thread TikTok dan Twitter ya, bikin thread. Jadi ya ini namanya apa, aplikasi sosial ya, tetap manfaatin aja kalau ini untuk mendatangkan pengunjung, branding seperti itu. Nah next ini untuk yang paling apa ya, paling recommended, kebanyakan pebisnis itu belum gitu. Apa di sini Sirtiman menyarankan untuk mulai berjualan produk digital gitu. Jadi ini contohnya produk digital Sirtiman ya, bisa dicek ya. Produk digital tuh gimana sih gitu. Produk digital itu berupa bisa ebook, bisa video, bisa template apa ya, bisa template, bisa foto, semua pokoknya bisa dijual seperti itu. Nah di sini kan kayak buat segala sesuatu kan udah mudah sekarang ya, ada bantuan AI, entah itu bikin kontennya, bikin fotonya, bikin kata-kata penjualannya. Yang jelas kalau bikin produk itu ya pertama kita bisa majang barangnya ya, majang barang, bikinnya sekali, pajang, udah tinggal tidur besok bangun ya, kalau rezeki ada yang beli gitu. Ibaratnya kalau ini 99.000 listing hari ini, tinggal tidur besok misalnya dipromoin sama yang punya marketplace-nya, ada yang beli 2 atau 3 dapat 300.000, lumayan gitu kan ya. 300.000 lumayan daripada harus apa ya, kalau jualan ya biasa itu jualan yang normal gitu ya. Kalau ini kan jual produk digital seperti itu. Kalau restoran jual normal 300.000 ya harus ngelakuin berapa, mungkin 3 atau 6 porsi gitu. Kalau ini ya tinggal melek besoknya dapat duit seperti itulah gitu. Makanya ini recommended sekali gitu. Tinggal dicari cara listingnya mau di mana, entah itu diratakan di Kaskus atau pokoknya ya di mana ada forum jual beli, listing aja, coba seperti itu. Di sini contoh ya, contohnya ini contoh produk kayak gini gitu. Dan sebenarnya ada lagi sih, ada lagi kalau misalnya kita rempong ya bikin produk, kayaknya aduh masih belum ini deh gitu. Kita bisa jadi affiliate di sini ya. Misalnya contoh ini produk Sirtiman, kamu jadi affiliate ya silakan, komisinya di sini 50%. Jadi kalau jualan ini
Produk affiliate ini gimana jualannya? Tinggal taruh aja di deskripsi YouTube, taruh di deskripsi atau taruh di ini, taruh di website seperti itu. Ya kalau di link ini hati-hati ya guys, jangan naruh-naruh link affiliate nih, biasanya mereka rawan-rawan ban atau apalah. Ya minimal kirim link bio ke website, nah di website bisa pasang. Nah itulah kelebihannya punya website, lebih fleksibel, bisa masang apa aja, nggak ada yang ngeban gitu. Soalnya kan ya emang website kita gitu, ya kecuali Menkopindo gitu ya, kalau misalnya websitenya ya kontennya yang apa kayak judi atau apa konten dewasa seperti itu kan ada hukumnya gitu. Nah di sini ya kalau kalau misalnya sibuk nggak mau belum belum waktunya belum pas buat jadi seller atau developer produk digital, bisa jadi affiliate seperti itu. Nah di sini juga Sirtiman ya menyarankan ya kalau untuk YouTube itu atau bikin produk digital ya ini benar-benar sejalan sih, soal segala sesuatunya kalau ada info tentang produk, tentang apa yang terjadi di TikTok, apa yang terjadi di website, apa yang terjadi di restorannya, itu kita bikin video gitu loh. Nah saat bikin video biasanya kan kita ketemu masalah-masalah ya, ketemu masalah kayak macam-macam, kayak cara buat gambar, cara buat macam-macam lah, cara translate bahasa atau apa. Nah itu kita bisa buat video kalau ya berdasarkan masalah pribadi masing-masing gitu. Jadi setiap masalah itu benar-benar kita bisa jadiin peluang ya, karena dengan yaitu ya, saat kita bisa memecahkan masalah ya kita udah dapat ilmunya. Ilmunya itu lah yang jadiin peluang, jadiin cuan seperti itu. Nah di sini bisa masak apa macam-macam ya, untuk yang ringan-ringan aja kayak ibu rumah tangga itu cara mencuci baju, cara mensetrika pakaian, cara mengepel lantai, itu sebenarnya bisa. Banyak konten-konten video yang ya isinya kayak gitu aja gitu, diulang-ulang terus tapi tetap sampai sampai kapanpun orang akan ada generasi-generasi yang pengen belajar nyapu, pengen belajar ngepel, pengen belajar masak gitu. Jadi ya itu kalau misalnya resto ya benar-benar ya jual aja tentang ya 10 resep untuk persiapan lebaran atau persiapan akhir tahun atau apalah seperti itu. Bikin 10 resep, difoto, resepnya ditulis. Ya udah dirangkum dijadiin PDF, jual, atau kalau bisa dibikin videonya lebih bagus gitu. Tinggal direcord aja pakai handphone, jadi videonya kasih judul, jual seperti itu. Kayak Sirliman kan seperti itu. Jadi itu ya guys untuk apa yang harus dilakukan di 2024. Jadi yang punya usaha offline ya yang belum online ya segera ya, ngapain lagi gitu. 2024 ini harus usahanya berkembang, dan kalau dilewatin kesempatannya ya sayang. Nah di sini himbauan ya, agar kalau mau bisnis online harus siapin akun-akunnya nih, bikin kayak YouTube, TikTok, IG seperti itulah, kayak tadi Ratakan atau Kaskus atau di mana. Ini yang awal-awal yang harus disiapkan. Kalau nggak bisa juga cari yang bisa gitu, kontak Sirtiman atau gimana lah. Yang penting bisnis online-nya lanjai di 2024. Oke silakan guys, kalau ada yang mau ditanya komen di kolom komentar, juga jempolnya guys. Jangan lupa tunggu video berikutnya. Sampai jumpa. Yes.